Oke, selamat datang di channel saya Coin Signal Info. Di sini kita akan membahas seputar perkembangan kripto ya. Bagaimana prediksi harga XRP, Ethereum, dan Polkadot. Kita mulai dari pembahasan Ethereum ya. Di sini kita lihat ya perkembangan harga Ethereum yang sempat saya bahas di artikel sebelumnya, di mana Ethereum akan mencapai harga all time high-nya di angka 20 juta per Ethereum. Dan pada saat saya bahas waktu yang lalu adalah di harga 170 juta. Dan saya juga menyarankan untuk mengambil posisi buy ya. Dan sekarang harga Ethereum sudah 19 juta 700 ribu dan sudah mendekati di harga 20 juta. Nah, di sini kita mungkin terjadi kebingungan juga ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus membeli lagi? Apakah menjualnya gitu? Bagi Anda yang sudah membeli pada waktu itu di harga 17 juta, ya selamat saya ucapkan karena Anda sudah untung. Karena kan di sini menurut seorang trader juga ya, trader handal Alex Saunders memprediksi kalau maksud saya Michael Van de Poppe ya, dia juga memprediksi Ethereum bakal ke 7.500 dolar ya. Ya kalau Anda mau jual sekarang ya silahkan, tapi yang dikhawatirkan oleh para trader ini ya seperti itu. Ini exchange called be out of ETH ya. Dalam 48 jam ya akan mencapai ini kehabisan market gitu. Dan dia khawatirkan para holder itu akan menjual di harga 1.000 sampai 2.000 dolar. Nah, jadi kalau ini sebentar lagi 20 juta, kemungkinan banyak holder itu menjualnya begitu. Jadi harus hati-hati juga di sini ya. Jika Anda ingin menjual, sebenarnya waktu yang tepat untuk menjual sekarang begitu. Jadi ketika Anda ingin membelinya lagi, tunggu koreksi lagi di harga 18 juta atau di harga 17 juta. Nah, ini yang harus Anda perhatikan untuk mengambil posisi buy lagi begitu. Ini untuk Ethereum ya. Ethereum dan Polkadot ini lagi-lagi gila-gilanya nih. Nah, posisi sini kalau Anda ingin mengambil posisi buy kembali gitu di harga 18 juta atau di 17 juta yang terendahnya. Itulah situasi untuk pasar Ethereum ya. Jadi udah sempat mencapai 20 juta malah. Makanya udah mulai banyak yang jual-jualin juga nih. Makanya tunggu aja di harga terendahnya lagi di 17 juta gitu untuk mengambil posisi buy. Kita lihat dari grafiknya sudah membentuk support pertama dan kedua di sini. Begitulah seputar Ethereum ya. Kita memprediksi harganya ini akan bakal terjadi penurunan nih. Jadi saya sarankan jangan mengambil posisi buy sekarang gitu. Kita sekarang ke Polkadot ya. Untuk Polkadot ini di sebelumnya saya bahas naik teratur ya. Dan Anda boleh mengambil pada waktu itu sebenarnya. Apakah Anda sudah mengambil atau tidak, saya tidak tahu. Jika Anda sudah mengambilnya, saya ucapkan selamat. Karena sekarang harga Polkadot itu sudah di 238.000 gitu. Pada saat artikel yang saya sarankan untuk mengambil, harganya masih di 198.000. Dan itu saya bilang dia naik teratur, sangat teratur. Nah, di sini kita lihat kalau Polkadot ini terjadi sideways, terjadi kebingungan pasar nih. Jadi kemungkinan terjadi breakout. Breakout ini kemungkinan terjadi koreksi besar juga nih kalau dilihat. Jika Anda mau masuk, tunggulah di harga 190.000 kembali gitu. Kan kemarin 190.000 atau 198 ya. Nah, di sini Anda harus menunggu posisi itu lagi gitu kalau Anda ingin membeli Polkadot ini gitu. Jangan ambil posisi sekarang. Ini soalnya marketnya Polkadot dengan Ethereum itu sama. Jadi Anda bisa mematok dua analisa ya. Analisa Ethereum dan analisa Polkadot untuk mengambil posisi dan konfirmasinya begitu.
Jadi saya sarankan berhati-hati untuk mengambil posisi sekarang. Tunggu saja di harga 190.000 atau di 200.000 lah, udah bisa lah diambil posisi buy kembali gitu. Karena ini kelihatannya prospeknya bagus. Ini kan berhubungan dengan CoinDevi ya, Decentralized Finance. Begitulah kondisi seputar prediksi harga Ethereum dan Polkadot ya. Jadi Anda harus mempersiapkan diri, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil posisi sekarang. Kita lihat di sini ya, harga Polkadot sudah di peringkat 4 dan sudah menyalip XRP dan lumayan jauh ya, di 2 miliar US dollar selisihnya. Jadi menurut saya Polkadot lagi bagus, sedangkan XRP kembali ke harga normalnya di 0,3 dolar. Ini harga normalnya XRP sudah di 4.300 dan 4.600 ya, dan sekarang di harga 4.200. Ini juga XRP ini memiliki peningkatan sekitar 10% selama 1 minggu ini gitu. Dan ya kita tahu ya masalah XRP dan beberapa berita ya. Terakhir kita tahu bahwa XRP sudah recover ke 0,3 dolar ya, di harga sekarang 4.200-an atau 4.300-an. Dan di sini menariknya ya, mantan chairman-nya SEC mengirimkan surat kepada si kepala SEC, Jay Clayton. Udah mantan sih sebenarnya Jay Clayton. Jadi dia mengirimkan surat kepada Jay Clayton bahwa tindakan Jay Clayton itu sangat merugikan pihak ketiga dan merupakan tonggak sejarah ya, kerugian terbesar di ekonomi modern ini, dengan kerugian terbesar gitu pada Ripple ini. Namun buruknya si Clayton ini, but Clayton and the SEC ignore. Jadi dia mengabaikan aja, tidak memperdulikan surat yang telah dikirimkan oleh berupa surat peringatan gitu. Berupa surat peringatan dari John Eddington. Tapi sayangnya si Clayton ini tidak memperdulikan gitu surat peringatan itu gitu, bahwa mantan chairman Joseph Grandfest dia mengatakan kalau tindakannya itu yang telah menggugat Ripple telah merugikan banyak sampai miliaran dolar gitu pada pihak ketiga gitu. Tapi ya itulah, Clayton tidak memperdulikan. Tapi dilihat di sini ya bahwa XRP dan Ripple ini banyak yang mendukung sebenarnya. Jadi masih ada harapan lah ke depannya begitu. Jadi bagi Anda yang pemegang XRP, ya tetap saja pegang. Kalau nanti terjadi penurunan di 3.900, Anda ambil posisi buy aja. Seperti sekarang nih. Ini terjadi penurunan yang sempat sampai di 4.600 ya, terjadi koreksi lagi. Nah, sekarang di 4.200. Baiknya tadi Anda ambil di 3.850 ya. Begitulah situasinya XRP ya. Yang harus kita pertimbangkan juga ya, bahwa kondisi XRP masih standar, belum ada kabar baik. Kabar baiknya yaitu banyak yang mendukung Ripple. Salah satu mantannya ketua SEC, chairman ya, SEC chairman Joseph Grandfest ini sampai mengirimkan surat begitu. Mengirimkan surat kepada mantan kepala pada mantan Chief Jay Clayton SEC ya. Tapi tetap aja diabaikan gitu. Ya itulah ya. Sekedar saja saya sampaikan bahwa itulah kondisi XRP. Nah, kalau kita kembali berbicara tentang prediksi Ethereum dan Polkadot ya, ini masih sangat positif sebenarnya. Tapi untuk detik ini, sebaiknya Anda jangan ambil posisi buy. Tunggulah koreksi dulu begitu. Karena sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya. Dan Anda bisa lihat di coinsignal.info. Inilah prediksi dari seorang trader handal nih.
dari Belanda. Di sini Anda bisa menjadi acuan Anda juga nih, saya bilang bisa menjadi pegangan Anda gitu. Bitcoin di harga sekian, Ethereum sekian gitu ya. Ripple sampai 0,6, sekarang di 0,3. Itu recover ya, harga normalnya Ripple itu. Nah, target terbesarnya di tahun ini 0,6. Mungkin target itu masuknya di sebelum SEC menang atau kalah gitu. Itu tergantung pengadilan. Yang kita tahu nanti beritanya di Februari pertengahan. Kita tunggu aja. Nanti akan saya kabarin lah pokoknya. Jadi jangan lupa subscribe, tekan lonceng ya, agar nanti Anda dapat informasinya bagaimana keadaan XRP ya. Dan ada yang satu menarik juga ya. Stellar ini, kita bahas sedikit tentang Stellar ya. Merupakan next Bitcoin ya, dibilang. Ini dari beritanya Indonesia nih. Jadi kenaikan Stellar ini sangat menarik ya. Selama 1 tahun ini sudah mencapai 600%. Jadi pertumbuhannya itu sangat bagus dan sangat positif gitu. Biasanya sebuah perusahaan-perusahaan ini seperti kripto ini di 10 besar ataupun di 20 besar. Kalau sudah terjadi kenaikan 600% seperti ini, ya menandakan sebuah pertumbuhan yang bagus dan positif gitu. Karena banyaknya permintaan dari perusahaan-perusahaan untuk menggunakan teknologi Stellar ini, XLM ya. Nah, kita tahu juga nih harganya sangat stabil nih, SLM. Tapi itulah hanya kabar aja saya kasih tahu bahwa Stellar bisa dikatakan menjadi Bitcoin baru ya. Kenapa seperti itu dinyatakan ya karena meroket 600% selama 1 tahun ini. Sudah menyerupai Bitcoin begitu. Kenaikan yang koin-koin lain belum ada seperti ini begitu. Inilah sekilas ya informasi yang saya berikan. Tetap optimis pada pasar ini, terutama prediksi harga Ethereum dan Polkadot ya. Untuk berwaspada, mengambil posisi. Semoga ini dapat menjadi masukan bagi Anda dalam mengambil keuntungan ya. Tapi apapun yang saya katakan, prediksi-prediksi ini, tetaplah mencari referensi lain ya. Karena saya bukanlah seorang financial advisor ya. Bukan konsultasi keuangan Anda gitu. Saya hanya mengulas, memberikan pandangan apa yang harus Anda ambil tindakannya. Tapi ya saya memberikan peringatan-peringatan saja buat Anda gitu agar tidak terjadi kerugian yang mendalam gitu ya. Semoga konten hari ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng ya untuk mendapatkan info-info selanjutnya bagaimana perkembangan dari XRP nantinya dan perkembangan dari CoinDevi juga, Stellar, dan CoinSpark yang nanti sebentar lagi bulan Februari akan dibagikan bagi Anda yang pemegang koin XRP ya, 1:1 yang akan Anda terima begitu. Kalau Anda punya satu koin XRP, berarti Anda mendapatkan satu koin Spark, FLR, Flare namanya. Bukan Flare ya. Oke. Ini sekian saya ucapkan, semoga bermanfaat. Salam profit.